Anda kan dari kecil didesain oleh orang tua untuk menjadi seorang desainer. Oke, my question is, itu benar-benar passion Anda tidak? Atau jangan-jangan Anda terpaksa sekarang hanya karena bisnisnya jalan aja dengan baik? Aku sebenarnya dari kecil udah sangat akrab dengan fashion ya gitu. Jadi pulang sekolah tuh bantuin ibu jaga toko, terus ada tamu desain-desain baju juga. Bahkan dari dulu dari kecil sama ibu nggak boleh beli baju, selalu bikin gitu. Ibu mau baju baru, pokoknya aku mau baju baru, bikin desain sendiri. Iya, tapi nggak boleh beli baju. Nggak boleh beli baju. Sama kayak lu nih. Nggak punya duit ya. Jadi dari situ kan selalu kepengen desain yang baru. Jadi dari situ akhirnya terasalah bakat fashionnya gitu. Apakah Anda berhijab sejak kecil? Dari SD. Oh, memang sudah dari SD. Jadi memang itu sudah menyatu ya. Iya, saya sempat lepas juga sih waktu itu waktu SMA. Wow, masa-masa SMA ya. Iya, jadi waktu dulu aku SD Islam jadi berjilbab, terus SMP aku di pesantren, pas SMA aku masuk SMK Tata Busana, jurusan Tata Busana, dan kayaknya ngeliat temen-temen wah, aduh kayaknya seru banget gitu, bajunya bisa bermacam-macam. Ya udah aku akhirnya tanya sama ibu boleh lepas nggak? Ya udah lepas aja gitu, jadi sempat lepas. Jadi memang tidak dipaksa harus gitu kan? Enggak gitu, jadi sempat lepas tapi ngerasanya tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak ngerasa botak gitu. Emang bener gue ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi lama-lama ya udah deh tanya sama bapak ibu pakai lagi, jadi alhamdulillah pakai sampai sekarang. Tapi sebenarnya Anda kalau dibuka ada rambutnya kan? Oke. Kisaran bajunya ini sekarang kan kalau tadi saya kan udah bilang harganya berapa ya. Kalau Anda kisarannya berapa? Kalau Dian Pelangi sendiri sebenarnya ada beberapa label ya. Jadi nggak hanya Dian Pelangi aja. Kita ada 5 brand. Yang pertama itu ada paling atas itu Dian Pelangi. Yang paling murah berapa, paling mahal berapa gitu? Kalau yang Dian Pelangi sih paling murah sekitar 1 juta sampai 10 jutaan lah gitu. Paling murah 10 juta? Itu paling mahal. 1 juta sampai 10 juta. 1 sampai 10 juta itu yang Dian Pelanginya. Dian Pelangi. Terus kita ada Dian Pelangi Gallery, terus ada DP by Dian, ada Dian Pelangi Kids sama Dian Pelangi Bridal. Nah yang paling murah itu DP by Dian untuk casual, bahan-bahannya lebih ke bahan jersey, bahan kaos, katun. Itu kerudung pun yang 50.000 ada. Ada. Gitu. Kalau bridal harusnya lebih mahal gitu. Bridal make by order aja. Make by order. Berarti ya untuk menikah dan sebagainya gitu. Iya, yang paling laku yang mana? Yang aku jujur yang DP by Dian gitu. Jadi karena memang murah ya yang casual gitu. Jadi orang sekali beli kerudung 20, 10 gitu. Jadi memang paling digemari sih yang DP by Dian. Tapi yang paling menguntungkan dan paling Dian adalah yang Dian Pelangi tersebut ya, that's your character selling itu ya. Oke. Apa sih bedanya buatan Dian dengan buatan hijab-hijab yang lain ya? Pokoknya kalau Dian Pelangi itu kalau orang bilang ada 3 kata menggambarkan Dian Pelangi. Ethnic, colorful, unpredictable. Ethnic, saya bisa ngerti. Colorful artinya main dengan warna. Unpredictable-nya di mana? Unpredictable-nya jadi gini. Biasanya kan kalau misalnya orang dengar busana muslim, biasanya kan yang kebayang yang abaya-abaya, gamis-gamis, dress-dress gitu. Nah kalau Dian tuh lebih out of the box gitu. Jadi lebih main styling. Misalnya kayak abaya, bisa kayak dress di matching dengan cardigan, dengan jaket, atau misalnya celana palazzo pokoknya main styling lah gitu. Lebih main styling gitu. Jadi orang ternyata gini karena muslim, jadi unpredictable gitu. Oke. Saya mau kasih lihat juga, ini ada artis Instagram yang terkenal sekali karena dia punya gaya pakaian muslimnya, ya kan, icon hijab. Dan ini adalah orang Indonesia, Instagramnya sampai ratusan ribu, ya. Namanya adalah Dian Safira. Kita lihat seperti apa isinya. Pernah tahu tidak? Tahu. Dian tahu? Iya, dia kan main Instagram juga. Oh. Apa menurut Dian gimana? Kalau menurut Dian sih, Dian tidak pernah melihat seseorang dari sisi negatifnya ya, jadi selalu lihat yang positifnya lah gitu. Jadi menurut Dian sendiri ya, ini adalah sebuah bentuk membuat hijab to the next level gitu. Jadi syiarnya ke target yang berbeda lagi gitu. Dan inspiring juga sih pastinya gitu. Dari cara mix and match-nya, terus cara dia styling jilbabnya, warnanya itu. Tapi dari pakaiannya ada sepatunya, ada Hermes segala dan sebagainya, memang kelihatan sekali branded sekali nih ya. Iya memang branded sekali, kelihatan sekali brandednya. Tapi prinsip dari aku sih, kalau kita
effort tampil di depan manusianya gede, pastinya effort tampil di depan Allah harus lebih besar lagi. Ibadahnya lebih besar harus lagi. lebih besar lagi. Oke. Gimana Saskia menurut Anda sama ibu itu? Kalau ibu-ibu kenapa mesti ibu-ibu tuh keren. Ternyata lagi protes, ini ibu-ibu emang kenapa kalau ibu-ibu aku juga ibu-ibu Islamic juga keren gitu loh. Sama kayak tadi loh, ada hubungan hijab dengan botak saya juga nggak ngerti. Iya, kenapa? Iya buatku ya apa ya? Ya senang aja gitu kan. Banyak orang yang udah punya anak nggak sempat punya waktu buat dirinya untuk fashion, untuk apa. Kadang-kadang juga aku kalau udah lagi ribet sama si Bill, lagi nggak ada mbaknya juga aku udah nggak sempat buat mikirin fashion gitu. Tapi kalau aku selalu angkat topi sama perempuan yang masih sempat mikirin fashion ketika keluar rumah, padahal dia udah punya anak gitu. Oke. Bagaimana dengan masyarakat yang menganggap bahwa hijab itu sebenarnya tidak boleh dimodis-modisin? Karena kan sekarang kalau kita lihat tadi foto-fotonya dan sebagainya, sekarang orang pakai hijab tapi pakaiannya ketat, pakai celana panjang ketat, baju ketat, lekuk tubuh kelihatan. Bukankah di Muslim tidak boleh hal itu? Memang di busana muslim banyak pakem-pakem yang harus ditaati lah ya gitu. Tapi menurut aku fashion itu bukan suatu hal yang haram gitu. Jadi love it or leave it. Kalau suka ya pakai, kalau enggak ya udah tinggalin gitu. Asal tetap sesuai dengan syariat Islam gitu. Tetap harus ada ikutin syariat Islamnya gitu. Tapi nggak harus yang nggak boleh pakai fashion, nggak boleh berwarna-warni, nggak boleh pakai yang ada modelnya dikit gitu. Karena kan fashion itu kan adalah bentuk ekspresi diri gitu. Nah, ya. kalau ketat gimana? Baju ketat gimana? Kalau ketat sih buat aku gini ya. Ada orang yang butuh proses untuk menjadi lebih kafal. Lebih kafal tuh lebih ini lagi. Jadi kayak aku nih pakai jilbab, pertama aku pakai legging, terus aku pakai baju masih ketat. Kan semua butuh proses. Jadi butuh pelan-pelan. Karena buat aku segala sesuatu yang instan, tiba-tiba kita nggak pakai jilbab, berubah pakai jilbab yang jilbabnya kainnya nutup sampai bawah dada gitu-gitu kan. Mungkin kita juga akan kaget. Dan buat aku akhirnya juga orang yang pakai jilbab pasti dia memahami sebenarnya ada syariat-syariat dalam jilbab. Ketika dia memilih untuk pakai yang ketat atau apa, buatku kan yang menilai nanti Tuhan, Allah yang menilai ini boleh apa enggak sih. Apa sebagai manusia kita ngingetin aja jangan terlalu ketat, tapi kalau akhirnya dia tetap memilih untuk ketat atau apa ya udah kembali ke dia aja gitu. Karena buat aku setiap orang pakai jilbab pasti buat Tuhan, bukan buat manusia. Kalau buat manusia kayaknya repot banget. Ya makanya hubungannya larinya vertikal sebenarnya. Iya. Oke. Tapi pernah tidak Anda mendapatkan protes nih misalnya? Aku pakai gini ya, pernah nggak? Dian pernah nggak? Pasti sih kalau pernah, sering ya kayaknya. Kalau gue paling sering. Terus sih orang pasti akan berpendapat ya, masih punya pendapat masing-masing. Tapi menurut aku juga proses, setuju banget kata Kak Iya, memang ada prosesnya. Dan ibaratnya kita tuh kan mau dikasih cahaya gitu ya. Jadi cahayanya nggak bisa langsung jeder gitu. Itu akan mengagetkan dan bisa rusak matanya gitu kalau cahaya tahu-tahu terang. Tapi pelan-pelan baru bisa jelas terang. Saskia sendiri pernah Selain protes, buat saya kembali lagi, saya pakai jilbab buat Tuhan dan saya yakin yang menentukan saya masuk surga tandakan nanti Tuhan. Jadi kalau mau ada yang bilang, ih kok begitu gini ya, buat aku itu masukan aja gitu. Jadi ya oke, tapi aku tidak terlalu pusing ke sana gitu. Ya, jadi intinya adalah itu pribadi masing-masing gitu ya, pribadi masing-masing. Karena banyak juga orang yang menggunakan hal seperti itu hanya untuk menutupi sesuatu juga banyak kan? Ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Betul, makanya akhirnya kayak kan ada beberapa kan sekarang orang kena masalah, tiba-tiba dia pakai jilbab. Nah, aku melihatnya positif karena setiap orang ketika dia sampai ke titik nol dalam hidupnya, terendah pada hidupnya, pasti dia mencarinya Tuhan. betul. Dan mana-mana tetap di kampus. Ini cara pakai turban. Begini. Ini kayak handukan kalau habis keramas.